Tuhan Allah Bapa di dalam nama Yesus Kristus, dalam rangkaian ibadah ini kami akan masuk dalam pembacaan Alkitab yang akan direnungkan dalam ibadah minggu ini dan menjadi perenungan kami dalam hidup di sepanjang minggu berjalan ini dalam panduan MTPJ Gereja Mesihi Injili di Minahasa. Bapa di dalam nama Yesus, ada banyak sekali sumber-sumber pengetahuan yang boleh kami dapatkan untuk kami memahami bacaan 1 Korintus ini, baik dari buku-buku teologi, dari sejarah, dari arkeologi, maupun dari pikiran dan pendapat-pendapat para pakar hermeneutik di zaman lampau dan di zaman modern ini. Tetapi semua itu tak akan punya arti apa-apa jika Allah di dalam Yesus Kristus tidak membuka pengertian itu bagi kami, tidak meningkatkan rahasia kebenaran firman Tuhan yang terkandung dalam bacaan Alkitab yang akan kami baca dan renungkan di siang hari ini. Karena itu dalam nama Yesus kami merendahkan diri dan bermohon kepada Engkau Tuhan Allah kami, perlengkapilah kami ya Tuhan Allah dengan hikmat dari atas untuk kami memahami firman-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan Allah. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah meterai dari kerasulanku. Inilah pembelaanku terhadap mereka yang mengeritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas? Atau hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tangan? Siapakah yang pernah turut dalam peperangan atas biayanya sendiri? Siapakah yang menanami kebun anggur dan tidak memakan buahnya? Atau siapakah yang mengembalakan kawanan domba dan yang tidak minum dari susu domba itu? Apa yang kukatakan ini bukanlah hanya pikiran manusia saja. Bukankah hukum Taurat juga berkata-kata demikian? Sebab dalam hukum Musa ada tertulis, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Lembukah yang Allah perhatikan, atau kitakah yang ia maksudkan? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis, yaitu pembajak harus membajak dalam pengharapan, dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan untuk memperoleh bagiannya. Jadi, jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu daripada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Tidak tahukah kamu bahwa mereka yang melayani dalam tempat kudus mendapat penghidupannya dari tempat kudus itu, dan bahwa mereka yang melayani mezbah mendapat bagian mereka dari mezbah itu? Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu. Tetapi aku tidak pernah mempergunakan satupun dari hak-hak itu. Aku tidak menulis semuanya ini supaya aku pun diperlakukan juga demikian. Sebab aku lebih suka mati daripada. Sungguh, kemegahanku tidak dapat ditiadakan siapapun juga. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah,
dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Saudara-saudara, banyak sekali ya. Nah, tentu berbeda dengan situasi zaman di mana Paulus datang dan melayani, memberitakan Injil di kota Korintus. Beda tantangannya. Walaupun Korintus itu digambarkan dalam catatan-catatan sejarah, dalam kajian-kajian teologi, bahwa kota Korintus adalah kota yang sangat maju. Karena menurut sumber, menurut sejarah disebutkan begini, saudara-saudara. Korintus itu kota tua. Katanya kota yang sudah dibangun 5.000 sebelum Masehi atau 5.000 tahun sebelum Kristus, tahun 5.000 sebelum Masehi. Kota itu katanya sudah ada, sudah dibangun sedemikian rupa. Kota yang sudah sangat tua, memiliki kemajuan yang sangat luar biasa. Tapi sayang, kota ini memang pernah dihancurkan oleh salah satu pemimpin Romawi, ya, pernah dihancurkan itu di tahun 100-an sebelum Masehi. Kemudian dibangun kembali juga oleh salah satu pemimpin Romawi, kekaisaran Romawi, dibangun kembali. Nah, kota yang dibangun kembali inilah, kota Korintus yang dibangun kembali inilah yang diinjili oleh Paulus dalam pelayanan penginjilannya, dalam perjalanan penginjilan yang kedua. Dia datang di situ, kota yang baru berumur sekitaran 100 tahun setelah dibangun kembali. Jadi sekali lagi ya, kota sebelumnya 5.000 tahun itu dihancurkan, kemudian dibangun kembali. Paulus datang, kota ini baru berumur kurang lebih 100 tahun setelah Paulus datang. Tapi kemajuannya begitu luar biasa. Di kota Korintus menurut sumber ada 2 pelabuhan penting. Kota tersibuk, salah satu kota tersibuk, salah satu kota termaju, salah satu kota yang sangat luar biasa, kota perdagangan, bahkan ada yang disebut sebagai jalur terusan, di mana dari sebelah mereka melewati kota itu untuk menuju ke pelabuhan yang lain untuk mempersingkat waktu. Jadi selain jalur darat, jalur laut yang luar biasa sibuknya, sehingga orang dari berbagai daerah, berbagai negeri datang di sana dengan berbagai kepentingan, berbisnis, berdagang di sana, mereka datang. Dan bukan hanya itu, Korintus juga dikenal sebagai kota gudang para pemikir selain Athena, karena Korintus ini berdekatan dengan Athena. Ini adalah kota Yunani yang kemudian ditaklukkan oleh Romawi. Begitu luar biasa perkembangan pemikiran orang-orang Korintus, ya, mirip dengan orang-orang Athena ketika Paulus melayani di Athena. Dari Athena Paulus menuju ke Korintus, ya, kurang lebih tahun 50-51 Masehi atau sesudah Kristus dia datang di situ. Setibanya Paulus di kota Korintus, dia menyaksikan kota Korintus itu perkembangannya luar biasa. Paulus mungkin belum menyadari bahwa kota ini akan dipakai Tuhan juga untuk melahirkan pertobatan yang besar di kota Korintus, walaupun tantangannya besar. Tadi segi pemikiran, sehingga karena Korintus itu banyak orang pandai, banyak pemikir, filsuf ahli, dagang ahli, politik ada di kota Korintus. Kalau orang boleh bandingkan Korintus itu, saya cek kota Bitung, mirip kota Bitung, kota pelabuhan, tapi persoalannya kota Bitung, penduduk kota Bitung itu tidak sampai 300.000 jiwa. Sementara penduduk kota Korintus, saat Paulus tiba di kota Korintus, penduduk kota itu kurang lebih 600.000 jiwa. Jadi orang bayangkan secara logika begini, Korintus itu, kota Bitung itu adalah setengah dari kota Korintus. Jadi orang bayangkan 2 kota seperti Bitung digabung itu menjadi kota Korintus. Bayangannya ya, betapa besar, betapa megahnya, betapa majunya di zaman itu, sudah tahun 50 Masehi. Itu tuh Paulus sudah mengada ya, orang-orang yang begitu pandai-pandai dan sebagainya. Awalnya Paulus melayani di sinagoga, tapi kemudian dia mendapat penolakan, penghinaan dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, dan dia berkiblat pelayanannya melayani orang-orang non-Yahudi, dan itulah terjadi perkembangan besar. Selain kemajuan-kemajuan yang saya sebutkan tadi, di kota Korintus juga ada satu hal yang sangat mengerikan, menggelikan, memalukan, karena Korintus dikenal sebagai kota paling amoral di Yunani kuno yang sudah ditaklukkan oleh Romawi ini. Ya, luar biasa, karena di situ ada satu kuil yang terjadi di dalamnya penyembahan kepada dewi-dewi. Ada 3 dewi atau 3 dewa digabung menjadi satu dalam penyembahan di situ. Dan di kuil itu ada kurang lebih 1.000 imam perempuan yang
tugas dari 1000 perempuan ini di kuil penyembahan itu, di salah satu puncak di kota Roma, di kota Korintus ini, tugas dari 1000 perempuan ini, imam-imam perempuan ini adalah melayani para hidung belang, laki-laki gatal bete, laki-laki gatal ubi maraya. Pernah dengar itu? Tuh gatal bete berarti dia cuma bagaro di tampah. Maksudnya dia nakal cuma dalam kampung. Mau kalau laki-laki gatal ubi maraya, dia tidak cuma gatal di kampung, sampai di kampung Birman ada dia punya. Karena maraya dia. Saudara tuh dia bilang di mana-mana ada buah. Kali di sini ada buah. Orang bilang, kira cuma sini DP buah. Kan ada dia maraya di sebelah, sampai sebelah DP buah. Dodo mana pi gatal dang asar gatal ubi maraya. Nah laki-laki begitu sering ke kuil itu, dan bukan hanya laki-laki. Karena Paulus sempat mengkritik itu kalau orang baca dalam pasal-pasal sebelumnya, orang melihat betapa mengerikan, dan pasal-pasal sesudahnya kebejatan moral di kota Korintus itu sungguh luar biasa, saudara-saudara. Bahkan ada anak dia ambil DP mama, kong orang dua bersetubuh. Aduh, bejat sekali. Itu mengerikan, kebejatan moral yang sangat mengerikan. Yang kebejatan moral di kota Korintus itu sudah jadi sekarang. Sudah banyak. Kita buka-buka Facebook, YouTube, muncul kamari tuh video-video pendek, film-film pendek yang dorong bikin sendiri di rumah. Ompe kurang ajar. Memangnya tidak ada di adegan, tapi ceritanya mengarah ke sana. Ada seorang ibu katanya malam-malam terbangun, DP anak batoki bapangge. DP mama bilang, papa belum tidur. Ngana kurang ajar. Kalau laki-laki gatal bete ngana gatal ulat ngana. Perempuan begitu dong. Anak di Korintus itu jadi. Sekarang sudah jadi. Itu yang dihadapi oleh Paulus dalam pelayanannya. Dan jemaat ini dimenangkan oleh Paulus secara luar biasa, bertumbuh jadi jemaat yang besar. 18 bulan Paulus melayani di sana. 18 bulan itu berapa tahun? 1 tahun setengah ya? Ya 1 tahun 12 bulan. Setengah tahun 8 bulan. 6 bulan. 12 tambah 6 18 ya betul. Kita kira di sini 13 bulan. Sama gue tegang. Jadi 18 bulan Paulus melayani di sana. Setelah itu dia tinggalkan kota Korintus ini, melanjutkan pelayanannya, dan setelah dia berada di kota Efesus, ada surat kepada jemaat di Efesus, orang baca juga toh. Setelah dia ada di Efesus, dia mendapat kabar. Ada orang kirim surat kepada Paulus di kota di Efesus, kirim surat. Ada juga yang datang, nanti saudara baca sendiri itu di dalam Kisah Para Rasul. Ada juga yang datang memberikan informasi bahwa jemaat di Korintus, jemaat yang Paulus ada layani bersama-sama dengan beberapa orang yang datang ke kota Korintus pada waktu itu, sudah dalam keadaan yang tidak baik. Sudah terjadi pengelompokan, sudah terjadi perpecahan di dalam jemaat Korintus. Sudah mulai ada orang-orang yang salah mempergunakan kebebasan yang Paulus beritakan tentang orang yang dibebaskan dari dosa karena penebusan Kristus. Ada orang yang menyalahgunakan arti bebas dari hukum Taurat. Mereka kemudian melakukan berbagai macam hal. Bahkan ada anak-anak orang-orang gereja, orang-orang jemaat Tuhan di Korintus yang mulai ikut dengan cara-cara hidup orang-orang Korintus yang pada waktu Paulus datang dia ada lawan semua itu, tapi mereka mulai ikut, mulai campur tangan. Kemudian ada orang-orang rasul-rasul palsu, hamba-hamba Tuhan palsu yang datang di kota Korintus, yang memanfaatkan pelayanan di Korintus sambil menjelek-jelekkan Paulus, yang mengatakan Paulus itu bukan rasul. Mungkin juga ada subteks atau ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak tertulis dalam 1 Korintus ini, yang mungkin saja mengatakan dalam cerita di kota Korintus tentang Paulus. Mungkin mereka memperkatakan bahwa Paulus adalah pelayan yang gila doi, bahwa Paulus adalah pelayan yang datang melayani cuma mau cari kekayaan orang Korintus, karena Korintus dikenal banyak orang kaya, banyak pejabat, banyak pengusaha, banyak pedagang, ya. Bahkan Paulus juga sempat menjadi salah satu staf pekerja dari salah seorang pedagang kain atau pedagang tekstil di kota Korintus. Namanya kalau saya tidak salah Aquila.
Priscilla dan Aquila, barangkali kalau tidak salah Aquila. Dia melayani bersama. Sehingga Paulus disebut sebagai tukang tenda atau pekerjaan sebagai pembuat tenda. Nah, ada tuduhan itu. Makanya dalam bacaan kita, Paulus mengklarifikasi di ayat berapa itu? Ayat berapa? Coba lihat pasal 9 ayat berapa? Ayat 1. Kalau boleh buka tuh ayat di layar. Ayat 1, Paulus mengklarifikasi begini. Bukankah aku rasul? Jadi Paulus mau menegaskan orang-orang yang menghina dia, memfitnah, dia bilang bahwa bukankah aku rasul? Dan bukti kerasulan Paulus itu disebutkan antara lain. 1, Paulus telah melihat Yesus. Karena salah satu bukti bahwa seseorang dapat disebut rasul, pertama adalah dia adalah orang yang hidup bersama dengan Yesus atau ya sejaman atau pernah menyaksikan Yesus. Kalau tidak, dia tidak bisa disebut rasul. Itu pertama. Secara manusia fisik, Paulus pernah berjumpa dengan Yesus. Yang kedua, secara rohani, Paulus mendapat penglihatan dari Yesus ketika Paulus menjadi buta dalam perjalanannya pada waktu hendak menganiaya orang-orang Kristen. Perjalanan Paulus menuju ke mana? Paulus dalam perjalanan menuju ke kota Damsyik. Dia menjadi buta di situ. Dia melihat Yesus dan Yesus katakan, Paulus, ini aku yang kau aniaya. Yesus, ya. Nah, kemudian Paulus juga katakan yang berikut bukti kerasulannya adalah jemaat Korintus sendiri, karena mereka menjadi Kristen karena pelayanan Paulus. Paulus bilang begini, bukankah aku orang bebas? Baca itu kalau saudara lihat, kenapa Paulus bilang begitu? Ini ada hubungan dengan pasal 8. Pasal 8 itu tentang apa? Tentang orang-orang di Korintus yang mulai menyalahgunakan kebebasan-kebebasannya, dan mereka ada yang menjadi batu sandungan dengan alasan seorang Kristen makan tuh makanan persembahan berhala, nyandak masalah itu. Nyandak ada dosa di situ. Makan jo. Paulus bilang, betul, kamu itu orang bebas, itu nyandak soal, tidak jadi larangan. Tapi ingat kasihan, ada tuh orang-orang lemah hati nuraninya, yang masih muda goyah, yang masih muda rapuh. Orang-orang Kristen yang kayak begini bilang, ih boleh begitu. Yang betul-betul dia tahu bahwa itu tidak boleh. Tapi yang lain bilang itu boleh. Sering jadi petorang. Saya beri contoh misalnya, ada orang puasa, saudara orang Kristen kan juga seringkali puasa ya. Ada yang suka puasa misalnya, karena dia masih sangat lemah, orang yang di sampingnya makan, dia marah, betul enggak? Jauh kok, jangan dekat ke kita sementara puasa. Tapi orang lain yang kuat imannya, biar lagi makan babi-babi di muka dia dia tidak akan tergoda. Biar dia makan segala macam di muka, tidak mau tergoda dia. Biar dia mau pergi di mall, biar dia lihat itu ubi bete, ubi kupas, tidak tergoda dia, karena dia sudah kuat imannya. Ini yang Paulus bilang, kamu yang kuat jangan begitu. Ingat masih ada yang lemah, hargai mereka, jangan mereka goyang. Karena itu Paulus bilang, sedangkan kita rasul, kita nyandak pakai kita pihak supaya nyandak jadi batu sandungan terhadap orang-orang Korintus yang menjelekkan Paulus. Paulus bilang, kita melayani penghuni di Korintus itu tidak pernah kita ambil sepeser pun dari orang Korintus. Engkau Korintus tidak pernah membiayai aku. Bakaca orang Korintus, ngoni orang-orang kaya banyak, ngoni banyak pejabat, sorry, tidak pernah satu peser pun ngoni kasih ke kita sebagai hak. Sekalipun itu kita berhak, Paulus bilang, sebagai rasul yang memberitakan Injil, itu berhak hidup dari pemberitaan Injil. Hamba Tuhan berhak hidup dari pemberitaan Injil. Tapi Paulus bilang, karena ada di Korintus ada orang-orang yang menghina dan memfitnah Paulus, maka dia memilih nyandak jo ambil tu upah itu. Dan Paulus lebih memilih bekerja sebagai tukang tenda daripada makan minum dari hasil pemberian jemaat cuma untuk menjebak Paulus dan menyonyere Paulus. Menyonyere bahasa Indonesia apa gitu ya? Kita biasa kita dia menyonyere apa? Menghina, sama itu.
Gini. Karena itu tuturan petema. Memberitakan Injil itu bagi saya adalah upah. Kenapa? Karena dulu dia orang yang sesat. Dulu Paulus orang yang menganiaya, orang yang tidak percaya Yesus. Dulu Paulus adalah orang yang menuju kepada jurang kebinasaan. Ditangkap oleh Yesus oleh kasih karunia-Nya. Paulus diselamatkan oleh kasih karunia-Nya dalam peristiwa perjalanan ke Damsyik. Paulus menjadi percaya, memberitakan Injil, dan pemberitaan Injil menurut Paulus itu adalah upah. Jadi dia dipakai Tuhan, itu sudah satu hal yang sangat bersyukur sekali. Itu saudara-saudara. Padahal dia punya hak untuk menerima itu. Pendeta-pendeta, guru-guru agama itu punya hak untuk menerima itu, kata Paulus. Yes, harus menerima itu. Karena pendeta hamba Tuhan itu hidup dari pelayanan. Kalau pendeta hamba Tuhan tidak dihidup dari pelayanan, tidak diberikan kehidupan yang layak dari pelayanannya, maka pendeta itu akan bekerja, dan kalau dia bekerja, dia tidak akan fokus dengan pelayanan itu. Nanti ketika ada alasan pendeta pelayanan, aduh minta maaf belum habis tapi kerupuk. Pendeta ada pelayanan, aduh minta maaf masih ada sementara kasih laku ini. Tidak akan fokus dengan pelayanan. Tapi karena di Korintus ada konteks yang begitu. Itu kita pertama bela dulu tuh pendeta. Jangan dong pikir lagi kita pendeta tukang serang-serang pendeta. Bantar le viral ini kalau bilang apa tuh pendeta lintong. Kecil le serang-serang pendeta besar. Zaman sekarang saudara-saudara, pendeta Basar Puru dong bilang lewat kamari pendeta dong bilang begini, kenapa tuh pendeta rakus? Bocol DP Puru ya, cacing semua tuh dia, rakus kok dia. Bagaimana kok pelayanan sampai persembahan dia sikat? Udah datang pendeta alus sama dengan kita, ramping, ukuran small fit apa, slim fit, ukuran S lagi. Datang kemarin bilang, oh Tuhan ini tuh pendeta mau melayani di Renuangku, oh Tuhan tolong nyendak jam makan studia tuh kurang gizi. Macam-macam dan dia bilang tuh pendeta. Pendeta datang turun kamar dengan Fortuner. Oh Tuhan apa tuh pendeta? Oh seberapa itu 2 jemaat dia pakai. Tuhan dia tahu kasih pendeta pe istri kepala dinas. Marsubahina. Tapi memang betul juga no katuk kalau bak kritik begitu. Karena itu Paulus mengingatkan itu hak itu diterima dan layak diterima dan harus diberikan ketika hamba Tuhan itu menjadi seperti Paulus. Menjadi seperti Paulus. Dia melayani dengan sungguh. Dia siap menghadapi segala tantangan. Dia lebih mementingkan kemuliaan Tuhan. Dia memprioritaskan pemberitaan Injil. Maka kalau ada hamba Tuhan, pendeta, setiap 6 bulan bercerita kenaikan tunjangan, pendeta itu perlu dipertanyakan. Kalau so layak, kalau so pantas, menurut kajian badan pekerja dan rapat atau sidang majelis jemaat, hitung-hitungan pendeta 1, DP laki 1, kecuali datang 2 laki. Pendeta 1, DP laki 1 atau DP bini 1, DP anak 2, masih kecil, hitung kamari, oh boleh, cukup. Bu pendeta, ada utang pendeta? Ada ya kasihan, masih jabat store kita di bank. Oh kasihan, kayak padang bastor di bank. Ada ya kok membangun rumah, tuh lalu kok 1 lantai, harus renovasi bikin 2 lantai. Tapi ini, makanya kok pendeta yang tolong mas sosok. Kalau belum mampu bikin 2 lantai, jangan bikin 2 lantai. Kau datang kamari bikin susah berjemaat. Ada pendeta di tempat lain, tunjangannya 3 juta, datang di jemaat 1 yang lebih kecil dari jemaat yang 3 juta, menuntut bikin sama dengan jemaat yang 3 juta. Hei, kita punya tunjangan di sebelah 3 juta, sekarang bikin sama 3 juta, karena kita jebak kredit rumah. Ini tidak boleh terjadi. Hamba Tuhan itu datang untuk melayani di sini, di jemaat Tuhan, di mana saja. Datang untuk melayani. Jangan bicara-bicara upah. Karena upah itu memang sudah dengan sendirinya ditata, diatur di jemaat. Pasti jemaat kasih. Nyanda ada jemaat yang nyanda kasih upah Pak Pendeta. Tidak ada. Tidak ada jemaat sesusah-susahnya, semiskin-miskinnya tidak menghargai pelayanan jemaat. Orang kasih akang. Ditata di anggaran jemaat. Dapat gaji, dapat tunjangan, struktural fungsional. Di jemaat lain ada dapat doi pulsa, dapat doi tamu.
Orang yang dapat doi toilet, dapat doi tisu toilet. Kau masih mau menuntut, bikin malu. Karena itulah kadang kala hamba Tuhan dan kehambaan itu seringkali diserang. Ya, diseret-seret padanya nah semua pendeta begitu. Tapi satu dua hamba Tuhan yang begitu akan mencoreng keseluruhan institusi pelayanan kita yang kita banggakan, gemim. Kayak itu tidak heran di medsos. Moga lantaran tepi lidah sujata. Nah kalau dia lihat, cari-cari air nggak habis, ada aqua. Kalau sama di iklan itu tanya begini pendeta, ada aqua? Nyanda, pendeta nak minta cuma ada basein. So kering. Pendeta Stephen Tom bilang begini. Kita datang di gereja itu hanya 1 minggu berapa? Ibadah minggu berapa? 1 minggu 1 kali. Rano Wangko bekeng pagi dengan siang, jam 6 dengan jam 9. Kalau Persus ada jam 10. Kalau Persus ada setengah masa jam 6 dia ulang lagi masa jam 10 ada. Tapi jemaat pendeta tanya, jujur, ada yang kalau dia masa jam 6 dia ulang masa jam 10 angkat tangan. Di luar kepentingan misalnya ada baptisan, ada apa? Dia masuk jam 6, jam 10 dia masuk ulang, angkat tangan. Hah? Kenapa? Karena sudah terbentuk dalam pikiran kita, yang penting sudah datang. Cuma 1 minggu 1 kali lah datang beribadah di gereja. Khotbah umumnya paling lama 15 menit paling lama. Baru 10 menit les, kurang ada marah-marah. Dia kurang gosok-gosok kaki, sorong-sorong pantah, bangku dia sebab bunyi. Nyanda gatal tuh kerongkongan kurang dak. Yang kita bicara dari tadi enggak gatal, cuma aus. Tulah yang kurang bawa kipas, bawa kipas boleh panas. Dan kita ya basuar sekali kita. Dia bilang, oh Tuhan, kombi ran wangko lebih panas sedikit. Kalau kita coba dialek sedikit tidak apa-apa ya, karena kita dari apa? Kita kasihan kok, kita asli dari apa sana ya, Bingsul. Cuma nyandak jaba karu, kalau karu itu murang. Karu yoreen ya. Yo karu ya. Banyak orang kan datang di gereja begitu. Oh Tuhan, padahal datang di gereja firman Tuhan itu limpahnya. Kita datang di gereja untuk mendapatkan siraman rohani, taburan firman Tuhan yang didapat di sini. Untung kalau di luar dapat. Kalau di acara saya tidak percaya orang datang di ibadah ulang tahun untuk mendengar firman. Nonsense. 0,1 sekian persen yang datang ulang tahun itu. Oh apa? Siapa itu kadim? Oh luar biasa. Oh dengar firman. No. Dia pilih undangan ulang tahun. Pas apa? Keluarga. Mahfud mutilasi. Mahfud mutilasi. Hah? Oh iya. Oh, kalau pada dia pasti catering pada dia. Siapa tuh undangan? Ada 2 undangan. Tuh laki-laki yang DPB ini bagus suara. 2 undangan. Kau mau pergi di mana? Satu pas apa? Di kolom 2 ini. Hijau di kolom 7. Kenapa? Kolom 2. Paling lekeh cuma makanan arisan ini. Ini catering jo. Siapa begitu? Ada. Napi sebelah, oh sadap-sadap dia. Duduk, soteru itu makanan. Teru le kamari ada tuh soto panas-panas kon DP uap. Belum mulai itu khotbah, so ada coba gini. Pendeta kata yang mengerti so tahu. Kaso mengerti kok mau maksud kasih cepat sebelum soto dingin. Jadi amin kan tuh sebelum soto dingin. Tapi di gereja mau apa orang di sini? Nggak ada makan di sini. Kecuali badan pekerja saja makan. Nggak ada. Di sini kita makannya apa? Makanan rohani, firman Tuhan yang harus diberitakan di gereja, didengarkan di sini. So itu kalau tak lama nggak apa-apa. 1 jam tabak khotbah baru amin. Kecuali ada mujizat Tuhan. Baru kok ini kali le. Kadang sekali le pendeta jemaat jadi pembagian. Kebanyakan kan ketua jemaat. Karena kata orang jenderal no, orang kan cuma kopral. Ada ketua jemaat toh, habis itu badan pekerja wilayah, kau baru orang kerucu-kerucu. Sama dengan kita halus, tak sambunyi lagi, ada palia. Udah tulis tapi nama. Oh, ini benar apa-apa ya. Ini
Saudara-saudara, itu ya, saya mengatakan kita berhak sebagai hamba Tuhan dapat upah. Tapi jangan sekali-sekali bicara tentang upah. Ya, karena memang kita sudah dengar kok ada tuh hamba Tuhan begitu. Gara-gara pandemi, dah saya turun ke siang, jemaat semua mengeluh. Kan persembahan sudah tidak ada toh, kurang ke siang ibadah di rumah-rumah toh, sudah ada persembahan. Kok jemaat bilang di sidang, orang mau revisi anggaran, mesti turun. Mesti turun berapa? Dari 9 juta, pangkas 3 juta, saya turun 6 juta. Nanti lihat perkembangan mau direvisi. Masya Allah, saudara-saudara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, saya bilang mati itu. Saya bilang itu turut berduka cita. Direvisi itu kan biasanya 6 bulan sekali diturunkan anggarannya. Belum 6 bulan berjalan, baru mau 3 bulan, pendeta sudah mulai kode. So siksa. So tidak cukup. Mau bayar ini, bayar itu, bayar anu. Sekasian saya naik ulang. Balik ulang pada semula. Kau dengan janji. Kalau so naik, kita semua fokus di pelayanan. Kau ada jemaat bagus edu. Berarti selama ini, waktu pendeta dapat tunjangan 9 juta, pendeta tidak fokus di pelayanan dah. Nanti kasih naik ulang baru bilang kita semua fokus di pelayanan. Tuh lalu udah fokus di mana dah pendeta? Beritakanlah Injil, karena itu pun sudah merupakan upah bagi seorang hamba. Orang yang melayani pasti dipelihara Tuhan. Orang yang memberitakan Injil pasti dipelihara Tuhan. Burung-burung di udara diberi makan oleh Tuhan. Tanaman-tanaman dipelihara oleh Tuhan. Mekar tepat pada waktunya. Tidak ada satupun yang meleset. Semua dipelihara oleh Tuhan. Masakan kita manusia tidak dipelihara oleh Tuhan, apalagi hambanya yang melayani Tuhan Allah. Termasuk penatua dan diaken. Melayanilah dengan baik dan benar. Beritakanlah Injil ketika diberi tanggung jawab dan kepercayaan. Karena pemberitaan Injil itu bukan hanya di mimbar gereja seperti ini, tapi dimanapun kita sebagai hamba terpanggil untuk memberitakan Injil. Jangan jadi penatua atau diaken yang sama di tampal yang kita juga sudah dengar bertanya, bila di jemaat mana? Belum DP waktu terima tunjangan, dia sudah tanpa bendahara. Dengarnya bukan pendeta suara. Kalau pendeta kan tuh dia datang wajar kan tuh, pendeta kan tuh cuma hidup dari pelayanan. Pendeta kan tuh ada kerja lain toh. Kalau penatua dia boleh bakopra, ada cingkir, dia kadang-kala bertani toh. Dia juga kadang-kala pegawai dan sebagainya toh. Dia datang pakai itu. Nah, kalau pendeta kan tuh batoki toh. Tanggal 10 terima gaji, tanggal 5 pendeta sudah datang, enggak apa-apa. Berarti pendeta suka habisan. Atau pendeta terlalu boros. Nah, mari ini suaranya seorang penatua. Biasakan pendeta dulu sentralisasi di tahapan begitu ya. Sentralisasi ke sinode, baru pendeta, baru pelsus, baru lain-lain, baru lain-lain. Pendeta belum, penatua sudah toki sebuka pintu. Apa pena? Dia pukul cerita dulu. Orang kota kampe apa? Ini begini, DP ini kota begini. Beda mati, terus terang juga pena. Kasu tahu kok pena maksud. Di ujung kita kok ada mah. Tong bilang kok toh kalau boleh dang. Tapi tunjangan ini bulan Mei ini kalau boleh kok tapi tunjangan. Kita semua ambil sampai Desember. Tanya, boleh ya begitu? Boleh ya. Kita kan tetap mau melayani. Cuma kok berapa leh? Kasih yang leh, kasih penatua yang diakan kok berapa tuh? Kasih akan pada dia. Tuh, chill. Mari kalau diambil sampai Desember, apalagi kalau dia penatua, kong ada jabatan lagi di badan pekerja, tuh penatua kong tambah ke sana DP jabatan di badan pekerja, diambil dua-dua leh. DP tunjangan penatua deng DP
tunjangan sebagai badan pekerja. Dia pukul sampai bulan Desember. Penentu kasih. Kom esteker di sidang dia tuh serang pendeta. Pendeta, kalau melayani itu cuma pikir-pikir doi. Dia tahu dia udah ambil sampai Desember. Kalau nyanda silahkan menegur, tapi kalau berbuat jangan. Itu dosa, itu mengerikan itu. Sama pendeta, penatua diaken. Fokus pelayanan minggu lalu kita fokus kepada Tuhan. Hari ini pemberitaan Injil adalah upahku. Layani Tuhan, beritakan Injil. Semua kita, bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita beritakan Injil. Karena itu merupakan upah. Orang-orang diselamatkan. Pasti Tuhan beri kita berlimpah-limpah. Dia yang punya segala-galanya. Masa orang melayani dalam kekurangan dan keterpurukan? Tidak mungkin. Tuhan pasti pelihara. Saya berani jamin itu di dalam nama Yesus. Dia pasti pelihara. Dia pasti berikan kebutuhan kita. Tuh? Tapi sekali lagi dan yang terakhir, jangan jadikan pelayanan sebagai alat untuk memperkaya diri. Sama dengan yang terjadi di kota Korintus. Dan beberapa orang yang menjadikan itu sebagai alat untuk memperkaya diri. Menjadikan pelayanan itu sebagai kesempatan untuk tambah pundi-pundi dalam kehidupan pribadi dan keluarga. Ini boleh itu begitu. Mari orang bersama-sama majukan gereja. Mari sama-sama orang rawat pelayanan Tuhan ini. Mari sama-sama orang menjadi pelayan, menjadi hamba Tuhan. Yang menjadikan pelayanan sebagai fokus. Dan menjadikan pemberitaan Injil itu sebagai upah, sebagai anugerah, sebagai kesempatan yang berharga. Nyanda semua orang punya kesempatan yang sama untuk dapat dipakai memberitakan Injil ke semua orang. Dah, begitu juga. Amin. Lihat 7 jam semua.